Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Trisnawati. Saya dari program studi S1 Farmasi semester 6. Di sini saya menyelesaikan tugas mata kuliah saya pengelolaan obat dan alat kesehatan. Nah, kali ini saya ingin presentasikan yang berjudul tentang penyimpanan obat dan alat kesehatan. Kita lanjut. Sebelum itu kita harus mengetahui nih ada berapa siklus sih pengelolaan obat ini. Ternyata ada 4 siklus pengelolaan obat. Nah, untuk manajemen supportnya manajemen yang mendukung, yang pertama kita seleksi dulu sebelum kita menerima obat itu sendiri. Nah, yang kedua kita melakukan pemesanan. Yang ketiga pendistribusian. Yang keempat baru penggunaan. Selanjutnya kita bisa lihat ada gambar toko obat antibiotik di mana diberi jarak. Nah, selanjutnya pun juga ada berdasarkan bentuk sediaan obat. Tujuannya kenapa sih harus begitu? Karena untuk menjamin, yang pertama, untuk menjamin ketersediaan perbekalan farmasi selama pelayanan. Yang kedua, menjaga kualitas obat selama proses distribusi secara keseluruhan atau menjaga mutu dan keamanannya. Nah, yang ketiga, keamanan tadi agar tidak kadaluarsa atau rusak. Nah, untuk menghindari pencuri dan korupsi, menjaga rekam inventory yang akurat, menyediakan informasi yang akurat, pergerakan stok, memudahkan dalam pencarian dan pengawasan serta pengendalian. Selanjutnya, ada beberapa pembagian ruang gudang. Nah, urutan yang pertama itu transit, di mana penerimaan dari PBF atau pedagang besar farmasi. Selanjutnya, gudang penyimpanan. Yang ketiga transout, penyerahan ke outlet. Yang keempat, ruang administrasi. Yang kelima, ruang pegawai. Dan yang terakhir, ketersediaan toilet. Nah, lokasinya di mana aja sih lokasi penyimpanan obat dalam gudang? Itu kita harus melihat detail lokasi yang kita tuju. Nah, lokasi fluida, semi fluida. Nah, ada beberapa metode penyimpanan. Itu berdasarkan bentuk sediaan, alfabet atau bentuk aljabar, farmakoterapinya kita harus lihat. Terus vivo dan temperatur suhu. Tidak hanya itu juga, kita penyimpanan obat khusus seperti Lassa, High Alert, B3, vaksin, obat emergensi, narkotika, dan psikoterapika tentu beda. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari bentuk sediaan penyimpanan obat. Nah, seperti Lassa, look alike, sound alike. Nah, Lassa ini merupakan obat yang memiliki warna desain hampir mirip dan juga memiliki warna yang sama. Oleh karena itu tidak boleh diletakkan berdekatan. Penyimpanan obat tidak boleh bersebelahan dan diberi sela, dan juga diberi label stiker penanda. Seperti contoh, ini gambar dari Lassa sendiri, kekuatan sediaan berbeda dan nama obat pun berbeda. Nah, contoh obat Lassa itu apa aja sih contohnya? Nah, contoh yang pertama seperti gabutamin dengan dolapamin, alprazolam, lorazepam, vincristin, vinblastin, carboplatin, kisplatin. Kita lihat hampir mirip kan? Nah, oleh karena itu tidak boleh bersebelahan atau diberi jarak. Nah, high alert medicine atau disingkat HAM, obat yang menyebabkan risiko tinggi hingga kematian jika tidak digunakan dengan tepat. HAM disimpan sesuai dengan persyaratan stabilitas bahan obat. HAM disimpan dengan penandaan khusus. HAM disimpan pada lemari terpisah. HAM elektrolit konsentrasi tinggi tidak boleh disimpan di ruang perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang terpenting. Hanya beberapa saja.
Nah, HAM ini pun ada bentuk elektrolit HAM elektrolit konsentrasi tinggi bila di ruang perawatan disimpan pada area yang dibatasi. Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengawan harus diberi label yang jelas. Jadi untuk menghindari tadi maka harus diberikan label dan juga pengamanan yang sangat akurat. Nah, contoh obat high color tuh apa sih? Nah, cairan elektrolit konsentrasi tinggi contohnya seperti KCl, NaCl 30%. Contoh lainnya insulin, warfarin, digoxin, dan lain-lain. Nah, ini contoh obat dari high color, bentuk sediaan high color. Ada beberapa dan diberi tanda, diberi label high color. Nah, dari cairan konsentrasi tinggi, heparin, digoxin 4, KCl per injeksi, NaCl 3%, dextrosa lebih dari 20%, dan lain-lain. B3, penjelasan yang untuk sediaan obat B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, disimpan dalam tempat terpisah, tersedia pemadam api, tersedia MSDS, material seperti datasheet, diberi label disesuaikan dengan klasifikasi B3 itu tersebut. Nah, ada juga yang namanya obat emergency, obat yang digunakan untuk penanganan kondisi gawat darurat. Obat emergency pun ada pengelolaan obat emergency harus menjamin nih. Yang pertama, jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergency yang telah ditetapkan. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat dan untuk kebutuhan lain. Selanjutnya, bila dipakai untuk keperluan emergency harus segera diganti. Jadi, dia sekali pakai harus segera diganti. Dicek secara berskala apakah ada yang kadaluarsa, dan yang terakhir dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. Jadi tersendiri. Nah, ini contoh tas emergency diberi tanda, label dan juga kunci. Hanya di narkotika dan psikotropika. Ini ada ketentuan syarat nih untuk penyimpanan bentuk sediaan narkotika dan psikotropika. Yang pertama, terbuat dari bahan yang kuat. Yang kedua, tidak mudah dipindahkan, punyai 2 buah kunci yang berbeda. Yang ketiga, harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang untuk instalasi farmasi pemerintah. Yang keempat, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum untuk apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, kunci lemari harus dikuasai oleh apoteker penjawab. Jadi masing-masing dari sediaan narkotika psikotropika ini harus memiliki 2 buah kunci atau kunci cadangan, di mana yang penanggung jawabnya itu apoteker, dan yang ditunjuk yang lainnya juga kita bisa serahkan kepada asisten apoteker. Cold can. Selanjutnya cold can. Kita bahas cold can, disebut juga rantai dingin, yaitu suatu cara atau proses penanganan barang-barang vaksin yang membutuhkan suhu penyimpanan khusus agar kualitas barang terjaga. Nah, dalam menangani barang-barang cold can harus dilakukan 8 proses secara rutin harus dilakukan. Yang pertama, validasi. Yang kedua, temperatur mapping. Yang ketiga, temperatur kalibrasi. Yang keempat, good receiving. Yang kelima, storage. Yang keenam, pick and pack. Yang ketujuh, delivery. Yang ke-8 temperatur control.
Nah, ini ada perbedaan dari penyimpanan dan juga pengiriman. Penyimpanan folio itu kurang dari 20 derajat Celcius, pengirimannya lebih kurang dari plus 80 derajat Celcius, maksimum 2 kali 24 jam dengan disertai indikator paparan suhu. Campak BCG plus 2 derajat Celcius minus plus 8 derajat Celcius. Pengiriman kurang sama dengan plus 30 derajat Celcius. DTHB, DTP-DTHB. Penyimpanan vaksin pun dia harus memiliki temperatur suhu ruang hasil lemari es buka atas. Ini contoh. Nah, ini distribusi vaksinnya. Indikator. Selanjutnya indikator efisiensi penyimpanan. Itu ada beberapa nih indikatornya. Yang pertama, presentasi kecocokan fisik obat dengan kartu stok. Yang kedua, turnover ratio. Yang ketiga, sistem penataan gudang. Yang keempat, presentasi obat yang rusak dan kadaluarsa. Yang kelima, presentasi stok akhir. Dan terakhir, presentasi stok mati. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.